Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel yaitu Trio Kentang. Di sini kita akan membahas tentang computer fraud. Perkenalkan juga kami dari kelompok 1. Saya ada Fajri Husaini Rizky Gosa, kemudian ada Filiano Fatih Cahaya Putra, dan ada juga Fajar Firmansyah. Next, jenis-jenis computer attack, social engineering, malware. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang hacking. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang lain, dan juga hacker adalah orang yang gemar ngoprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi untuk mengamati keamanan atau security-nya. Jadi hacker ini memiliki wajah ganda, ada yang budiman, yang pencoleng. Maksudnya ada yang baik dan ada yang jahat. Nah, hacker budiman ini memberitahu kepada programmer yang komputernya diterobos akan adanya kelemahan-kelemahan pada program yang dibuat sehingga bisa bocor agar segera diperbaiki. Sedangkan hacker pencoleng menerobos program orang lain untuk merusak dan mencuri datanya. Next. Kemudian ada di sini ada contoh kasus hacking ya. Yang ini adalah saya memberi satu contoh yaitu perang hacker Indonesia versus Australia pada tahun 2013. Jadi, salah satu perang cyber paling gempar di Indonesia adalah aksi hacker Indonesia kepada Australia. Kasus ini bermula saat Edward Snowden, mantan intelijen Amerika Serikat, menyatakan Australia menyadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut menyulut kemarahan hacker Indonesia sehingga lahirlah Anonymous Indonesia. Komunitas ini pun membuat gerakan Stop Spying Indonesia dengan menggempur website Australia melalui berbagai cara. Serangan DDoS misalnya. Tentara Cyber Indonesia membajiri server situs-situs Australia dengan request palsu sampai overload dan website gagal akses. Salah satu korbannya adalah situs polisi federal Australia. Masih berlanjut, Anonymous Indonesia juga melakukan deface terhadap ratusan website milik sipil secara acak. Serangan ini membuat situs bisnis kelas bawah di Australia menampilkan kata-kata peringatan dari Indonesia. Tentara cyber Australia pun tidak tinggal diam. Mereka balik menyerang dengan membuat down berbagai website penting di Indonesia. Seperti situs KPK, PLN, Garuda Indonesia, Polri, Tempo, dan masih banyak yang lainnya. Next. Kemudian di sini ada fraud triangle. Pertama di sini jadi kasus ini ada opportunity atau kesempatan. Jadi sistem keamanan yang tidak kuat atau lemah dapat membuat hacker mengambil data penting dan membocorkan data penting tersebut. Kemudian karena adanya tekanan atau pressure, tekanan finansial seseorang menyebabkan membocorkan data sampai meretasnya. Next. Kemudian yang kedua di sini ada XSS, cross-site scripting. Next. XSS adalah eksploitasi keamanan di mana penyerang menempatkan malicious client-end code ke laman web. Serangan ini sudah cukup sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan kebanyakan serangan ini menyerang website-website besar. Tujuan utama dari penggunaan XSS ini adalah untuk mengambil data penting, mengambil cookie dari user atau mengirimkan suatu program yang dapat merusak user. Namun seakan-akan penyebabnya adalah dari web itu sendiri, maka dari itu kebanyakan serangan XSS ini tidak diketahui langsung oleh si pemilik website. Jadi tentunya kondisi ini sangat berbahaya bagi para developer web atau aplikasi karena dapat memberikan kesan buruk terhadap kinerjanya. Terlebih karena para user atau pihak awam beranggapan bahwa pihak developer bisa dengan sengaja membuat kode berbahaya tersebut. Kemudian ada cara kerja serangan XSS. Belum, masih yang tadi. Dalam penerapannya ada berbagai macam jenis-jenis serangan XSS mulai dari persisten, non-persisten, hingga DOM-based XSS. Untuk lebih jelas, berikut pengertian dari masing-masing jaringan XSS tersebut. Yang pertama ada persistent XSS atau stored XSS. Persistent XSS adalah jenis yang paling merusak dalam jenis XSS lainnya. Dalam persistent XSS, script tersebut akan disimpan secara permanen di server target, seperti database, forum pesan, dan lain sebagainya. Kemudian, proses penyerangan persisten ini ada berikut tahapannya. Penyerang membuat kode atau skrip berbahaya di dalam command input dan mengunggahnya. Kemudian korban mengakses page comment tersebut.
Website mendisplay kode atau skrip berbahaya, kemudian browser korban boleh menjalankan kode skrip dan mengirimkan cookie ke server penyerang. Yang kedua ada non-persistent XSS. Jadi serangan ini adalah serangan yang bekerja dengan menyisipkan kode di URL. Jadi rangkaian acaranya itu penyerang membuat URL yang mengandung kode skrip atau berbahaya dalamnya. Kemudian penyerang menipu korban agar membuka URL tersebut. Kemudian website menunjukkan kode skrip yang berbahaya dalam respon. Kemudian browser korban mulai menjalankan kode skrip berbahaya dan mengirimkan cookie ke server penyerang. Kemudian lanjut ke kasus XSS. Next. Contoh kasus XSS ini adalah pembobolan kasus situs KPU pada tahun 2004 lalu merupakan salah satu contoh kasus serangan cross-site scripting. Dengan teknik XSS dan SQL injection, Dhani Firmansyah mampu menembus website KPU. Untuk mencegah terjadinya serangan XSS pada website kita, perlu dilakukan langkah-langkah seperti jangan pernah memasukkan data tidak terpercaya kecuali kepada beberapa lokasi yang diizinkan. Kemudian, escape HTML sebelum data tidak terpercaya masuk ke dalam konten elemen HTML. Mengamankan markup HTML dengan library, kemudian pencegahan berbasis DOM, kemudian menggunakan HTTP only cookie flag, menggunakan sistem auto escaping template dan menerapkan content security policy. Dan masih banyak lainnya yang bisa kita temukan di situs yang lain. Lanjut. Kemudian fraud triangle dari XSS ini adalah opportunity atau kesempatan. Jadi adanya celah terjadinya karena kita menyepelekan sistem teknologi yang akhirnya sistem informasi KPU itu dapat diretas dengan mudah dengan cara XSS atau cross-site scripting. Next. Kemudian di sini yang ketiga ada pricking. Pricking adalah aktivitas yang menyerang sistem telepon. Alasan paling umum untuk serangan ini adalah untuk mendapatkan akses saluran telepon gratis, untuk mengirim malware, dan untuk mencuri dan menghancurkan data. Kemudian ada contoh kasusnya. Contoh kasus di sini adalah pembobol server Telkomsel, bukan hacker, tapi pricker. Jadi pricker ini lebih fokus ke dalam bug jaringan atau telekomunikasi. Contoh mudahnya orang bisa menelpon gratis, padahal seharusnya berbayar. Atau contoh lainnya, seseorang menggunakan bug yang ada di dalam sebuah perusahaan telekomunikasi dan ini meskipun tidak diketahui bocor informasinya, ini adalah salah satu kegiatan pricking dan orang melakukannya disebut pricker. Badan Reserse dan Kriminal atau Bareskrim Polri menangkap 7 orang pelaku pembobol pulsa listrik Telkomsel langsung melalui server provider. Modus pencurian pulsa yang tersebut terendus setelah Telkomsel mengaudit keuangan yang menunjukkan kejanggalan antara jumlah pulsa dengan nominal uang yang diterima. MS membantu FA menjebol server dan yang menyiapkan skrip untuk fasilitasi pencurian pulsa. SP membantu melanjutkan penjebolan server, menyiapkan skrip, mencuri dan menjual pulsa. DY berperan sebagai penjebol server, kemudian mencuri dan menjual pulsa. IA berperan memasarkan pulsa, dan LK membantu AH menjual pulsa, menerima dan menyimpan uang hasil penjualan pulsa elektrik masuk ke rekening. Next. Kemudian fraud triangle-nya di sini adanya pressure atau tekanan. Jadi adanya tekanan ekonomi sehingga mengakibatkan si pelaku melakukan berbagai cara untuk mendapatkan akses saluran telepon, mengirim malware, ataupun yang lainnya karena terkena tekanan ekonomi. Kemudian terjadilah pricking. Ya, materi selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Filiano. Ya, terima kasih kepada Rizky Gosa telah menyampaikan materi. Perkenalkan, nama saya Filiano Fatih Syahputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang Internet Misinformation yang termasuk computer attack. Computer attack dalam definisinya yaitu istilah misinformasi mengacu pada informasi yang salah, tidak akurat, dan biasanya tersebar luas ke orang lain. Meski tidak ada niat untuk mengelabui orang lain atau informasi yang keliru, tetapi orang yang menyebarkan percaya bahwa itu benar. Secara sederhananya, misinformasi berarti salah informasinya sendiri salah, tapi orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi itu adalah benar. Menyebar informasi dilakukan untuk tujuan yang alias ada tendensi untuk membahayakan orang lain.
Di sini ada contoh kasusnya adalah meletakkan bawang putih di lubang telinga bisa menyembuhkan sakit kepala. Padahal faktanya belum ada penelitian yang membuktikan penanggulangan penyakit dengan metode menempelkan bawang putih di lubang telinga. Bawang putih memang bermanfaat bagi kesehatan, tetapi penggunaannya bukan dengan ditempelkan di lubang telinga. Nah, selanjutnya ada fraud triangle-nya. Untuk fraud triangle ini termasuk pada pembenaran atau rationalization karena orang yang menyebarkan informasi ini merasa bahwa informasi yang diberikannya adalah benar, padahal yang disampaikan adalah salah. Yang selanjutnya ada phishing atau yang masuknya adalah social engineering. Phishing atau penipuan phishing atau voice phishing merupakan teknik penipuan menggunakan telepon dengan tujuan untuk mendapatkan informasi sensitif, termasuk informasi keuangan korbannya. Phishing memiliki 4 jenis penipuan, yaitu yang pertama ada penipuan dukungan teknis. Dalam penipuan dukungan teknis, seseorang berpura-pura menjadi ISP atau vendor, perangkat lunak, atau perangkat keras terkenal. Mereka akan mengklaim telah menemukan masalah yang sebenarnya tidak ada dengan si Anda. Tak hanya itu, pelaku juga akan meminta pembayaran untuk memperbaikinya, terkadang mengunduh malware dalam prosesnya. Penipuan ini juga dapat dimulai ketika pengguna menemukan jendela pop-up yang mendesak mereka untuk menghubungi nomor yang tertera pada hotline. Nah, sebelumnya kedua ada wardialing, yaitu adalah jenis phishing ini bekerja dengan mengirim pesan suara otomatis ke sejumlah besar korban. Biasanya pelaku mencoba menakut-nakuti korban agar menelepon kembali, misalnya dengan mengklaim bahwa mereka memiliki tagihan pajak atau denda lain yang belum dibayar. Yang ketiga ada telemarketing. Nah, taktik ini sangat populer adalah menelpon dan mengklaim penerima telah memenangkan hadiah yang luar biasa. Namun untuk memperolehnya ada biaya di muka yang diperlukan sebelum korban dapat menerima hadiah mereka. Yang terakhir ada phishing atau smishing. Penipuan ini dapat dimulai dengan email palsu atau SMS palsu, kemudian mendorong korban untuk menelepon nomor tertentu. Nah, contoh kasus phishing ini adalah ada seseorang menelepon korban dan memintanya untuk segera ke bank dan mentransfer sejumlah uang demi keperluan operasi rumah sakit anaknya. Untuk fraud triangle ini termasuk pada kesempatan opportunity, karena pelaku merasa tidak terlihat akan aksinya ini dan memiliki banyak kesempatan dalam menipu korban dengan cara apapun. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fajar Firmansyah. Dipersilakan. Selanjutnya ada Lebanon Looping. Lebanon Looping ini adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan penipuan dan pencurian identitas dengan memanfaatkan mesin anjungan tunai mandiri atau ATM. Dalam bentuknya yang paling sederhana itu adalah contoh kasusnya. Next. Contoh kasusnya seperti strip atau selongsong logam atau plastik yang menghalangi slot kartu ATM, menyebabkan kartu yang dimasukkan tampaknya ditahan oleh mesin, memungkinkan untuk diambil oleh penipu ketika memegang kartu dan pergi. Kasus ini, kejahatan ini termasuk pada adanya tekanan atau pressure. Next. Nah, di sini yang ketiga ada time bomb atau logic bomb. Ini adalah bagian dari program komputer yang telah ditulis sehingga akan mulai atau berhenti berfungsi setelah tanggal atau waktu yang telah ditentukan tercapai. Istilah bom waktu ini adalah time tidak mengacu pada program yang berhenti berfungsi beberapa hari setelah diinstal. Sebaliknya istilah treeware atau berlaku. Bom waktu biasanya digunakan dalam perangkat lunak, beta atau pra-release ketika produsen perangkat lunak tidak ingin versi beta digunakan setelah tanggal rilis final. Salah satu contoh perangkat lunak bom waktu adalah Microsoft Windows Vista Beta 2 yang diprogram untuk kedaluarsa pada tanggal 31 Mei 2007. Batas waktu pada perangkat lunak bom waktu biasanya tidak terlalu ditegakkan seperti pada perangkat lunak percobaan, karena perangkat lunak bom waktu biasanya tidak menerapkan fungsi jam yang aman. Pengguna pertama bom waktu dalam perangkat lunak mungkin terjadi pada tahun 1979 dengan bahasa markup, scribe, dan sistem pengolahan kata yang dikembangkan oleh Brian Reid.
Red menjual Scribe ke sebuah perusahaan perangkat lunak bernama Unilogic atau kemudian berganti nama menjadi Scribe System dan setuju untuk memasukkan satu set fungsi yang bergantung pada waktu disebut bom waktu yang akan menonaktifkan versi program yang disalin secara bebas setelah 90-an tanggal kadaluarsa hari. Untuk menghindari penonaktifan penggunaan pembayaran perusahaan, perangkat lunak yang kemudian mengeluarkan kode yang menjinakkan fitur bom waktu internal, yaitu Richard Stallman melihat ini sebagai pengkhianatan terhadap etos programmer, alih-alih menghormati gagasan berbagai dan berbagai. Red telah menyisihkan cara bagi perusahaan untuk memaksa memprogram pembayaran akses informasi. Next. Nah, ini adalah contoh kasus logis bom virus. Adalah sepotongan kode yang sengaja dimasukkan ke dalam sistem perangkat lunak yang akan memicu fungsi berbahaya ketika kondisi tertentu terpenuhi. Misalnya, seperti seorang programmer dapat menyembunyikan sepotong kode yang mulai menghapus file jika mereka pernah dihentikan dari perusahaan. Next. Nah, ini di sini ada fontnya itu time bomb ini kesempatan atau opportunity. Ya, ternyata setelah dibahas oleh kami dan para teman-teman ya, ternyata computer fraud ini sangat merugikan. Jadi kesimpulannya kita harus belajar lebih baik dan supaya tidak dipinter-pinterin istilahnya ya kalau sama orang gitu. Jadi kita harus bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa depannya. Ya, sekian dari kelompok kami, sekian dari Trio Kentang. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe ya Trio Kentang. Link ada di bawah ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.